kita mau berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini semoga kebaikan dan kemudahan. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami bisa hadir Tuhan Yesus di tempat ini untuk beribadah, menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu. Berkatilah setiap teman-teman, sahabat-sahabat kami yang belum sampai, biar kiranya Tuhan yang melindungi, menjagai, menyertai sampai di dalam gedung ini Tuhan tanpa kerasukan apapun. Berilah Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, jauhkan kami dari setiap hal yang tidak benar Tuhan, setiap hal bahaya apapun yang bisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melindungi kami dengan darah-Mu, Engkau melindungi kami dengan kuasa Allah. Kami di dalam nama Tuhan Yesus yang khusus dan menjalannya. Amin. Shalom Sparkling Generation. Shalom. Untuk teman-teman juga yang live streaming di rumah, puji Tuhan kita dapat beribadah kembali walaupun dengan terbatas dengan jarak. Juga untuk teman-teman di ruang ibadah Spark juga selalu jaga social distancing ya. Untuk teman-teman yang ada di ruang ibadah ini, jaga social distancing, harus menggunakan masker. Buat teman-teman yang sedang live streaming juga nih di rumah, tetap jangan lupa stay safe, protokol keselamatannya. Jika meninggalkan rumah atau pergi kemanapun selalu dijaga ya, new normalnya. Puji Tuhan kita kembali pada hari ini untuk beribadah dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan Dia teramat baik.
karena new normal harusnya punya anak-anak muda khususnya punya banyak tenaga, tapi harus diingat ketika mempunyai tenaga yang berlebih, kita juga harus menjaga setiap tutur kata kita supaya kita bisa menyerupai hidup kita dengan Kristus melalui tutur kata kita. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan tutur kata. Yeah.
saya persilakan untuk berdiri. Begitu indah janji Tuhan. Pribadi yang
Engkau telah melihat istilah kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari Tuhan kami ataupun apa yang telah kami lakukan, apa yang kami inginkan, apa yang kami telah pikirkan. Untuk itu Tuhan, berkenanlah atas kami. Jika ada dosa di dalam pikiran, perasaan, perkataan kami yang telah dilakukan, maka izinkanlah kasih kamu berlaku lagi bersama. Layakkanlah kami dengan darah anak domba. Sucikan dan kuduskan. Ampuni kami. Kami rindu menerima sapaan hidup. Karena dengan demikian kami dapat berjalan di dalam jalan kebenaran. Maka mampukanlah kami Tuhan, biar Roh Kudus memberi kami pengertian yang benar, mengantar kami kepada kebenaran yang sempurna, agar kami tidak hanya mengerti saja, tapi juga diberikan kemauan dan kemampuan untuk hidup di dalam. Karuniakanlah juga kasih-Mu untuk hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Tuhan yang memperlengkapi agar firman yang akan kami pelajari bersama-sama itu menjadi bagian kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, dan terus menjaga kami dalam jalan-jalan. Terpujilah nama Tuhan. Semua waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita masih mendapat kesempatan yang baik bisa melayani, biar bisa bersama-sama bertemu dengan teman walaupun ada beberapa protokol yang kemudian membatasi kita untuk dekat berkomunikasi harus dengan jarak yang sudah ditentukan. Melayani dengan agak PR karena harus pakai masker, begitu juga pelindung muka seperti ini. Tapi biarlah hati kita tetap bersuka cita karena kesempatan itu adalah kesempatan yang membahagiakan kita semua. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari surat kiriman Rasul Paulus, yaitu Filipi, pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat 8 sampai 9. Itu menjadi nats kita, tapi saya rindu kita akan membaca satu perikop. Kita akan membaca mulai ayat 2 sampai ayat 9. Bergantian saya akan baca ayat 2, kemudian saudara akan baca ayat 3, bergantian sampai ayat 9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia penasihati dan Sintike penasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3, silakan. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya akan baca ayat 9 dan kemudian balik ke ayat 8. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, judul atau tema kita pagi hari ini adalah pikiran benar. Ada satu cerita mengenai kehidupan seorang dokter. Dokter ini bernama Dr. Lisa Rankin, penulis buku Mind Over Medicine. Dia mengemukakan sebuah fakta yang mengejutkan dunia kedokteran. Apa faktanya? Dia mengatakan ternyata selama bertahun-tahun dalam karirnya sebagai dokter, dokter ini atau Dr. Lisa Rankin menemukan banyak sekali dokter yang memberikan obat palsu kepada pasien, memberikan suntikan palsu, juga melakukan operasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan obat-obat yang diberikan oleh teman-teman dokternya melalui pengalamannya, dikatakan kandungannya itu hanya kadang-kadang berupa kandungan gula dan bukan obat, atau cuma vitamin saja, atau yang berupa operasi itu operasi yang sederhana sekali saja. Tetapi faktanya dalam praktek dan pengalaman ini bahwa tingkat kesembuhan pasien meningkat drastis. Mengapa? Dia mengatakan bahwa ini karena pasien merasa yakin bahwa mereka sudah dalam proses penyembuhan. Apa yang sedang mau dikemukakan melalui statement atau cerita dokter ini adalah kita bisa melihat betapa hebatnya pikiran kita, ya. Betapa besarnya efek atau dampak yang disebabkan oleh pikiran kita. Napoleon Hill pernah mengatakan, apa yang kita pikirkan dan percayai, maka kita dapat meraihnya. Maka kalau kita mencoba melihatnya, di banyak sekali sesi-sesi, apa tuh kalau dibilangnya, para pakar-pakar yang dikatakan inspirator, begitu. Dalam pembahasan mereka itu kemudian selalu menunjukkan bagaimana berpikir positif, bagaimana bersikap optimis. Tapi sikap optimis itu tidak lahir begitu saja kalau tidak disertai dengan pikiran-pikiran positif. Dan ini sangat mengagumkan banyak orang sehingga pesertanya demikian banyak. Pengaruhnya ada nggak? Tentu ada. Tetapi kita mau melihat apa yang kemudian kita miliki sebagai dasar dari kehidupan kita, yang tadi kita sudah baca. Ketika kemudian Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, khusus dalam perikop ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada dua perempuan yang bersama-sama dalam pelayanan pekabaran Injil dengan Paulus.
kota Filipi ini adalah salah satu gambaran di mana para wanita itu mendapat porsi yang besar untuk pelayanan, seperti masa-masa ini sebenarnya. Ya. Jadi mereka kemudian yang menolong, tapi ada peristiwa yang terjadi di antara mereka. Di ayat yang kedua kemudian dikatakan, Audia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa mesti dua kata ini selalu bersama? Kalau kita mau baca Filipi, surat Filipi ini, ada banyak kata yang berdampingan ini muncul, yang diucapkan oleh Rasul Paulus, yaitu sehati sepikir. Gambaran hati kita ini senantiasa terkoneksi dengan pikiran. Ada orang bilang nggak sinkron ya hati dengan pikiran, ya. Kadang-kadang nggak sinkron. Tapi Rasul Paulus mau mengingatkan kembali bahwa seharusnya yang terjadi, yang benarnya adalah kalau hati, apa yang ada di hati itu ada di pikiran, terkoneksi. Lalu kemudian muncul menjadi produk. Produknya itu apa? Ucapan. Produknya itu bahasa tubuh ketika kita bereaksi terhadap baik situasi, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau keadaan apapun. Produknya apa lagi? Perilaku. Produknya apa lagi? Kerja kita. Itu buah. Ya, itu dihasilkan oleh apa? Ternyata dihasilkan oleh hati dan pikiran. Maka kalau hati dan pikiran itu tidak sinkron, yang terjadi adalah kerusakan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya mau melakukan yang baik, sebenarnya Rasul Paulus sempat mengatakan dalam perjalanan hidupnya, saya ingin melakukan yang benar, tapi yang terjadi adalah tidak benar. Kenapa? Karena tidak sinkron hati dan pikiran. Maka kemudian Rasul Paulus memberi pesan melalui firman Tuhan bahwa betapa kita memerlukan tuntunan dari Roh yang menguasai jiwa hati kita. Kalau kita dikuasai oleh Roh itu, yaitu roh kebenaran, maka selalu terjadinya sinkron. Hati dan pikiran sama dengan buah yang dihasilkan atau produk yang keluar. Kalau kita memikirkan yang baik, ucapan kita pasti baik. Nah di ayat 8 kemudian menjadi acuan bagi kita. Karena inilah yang diminta oleh Rasul Paulus untuk diisi. Jadi kalau kita punya gudang, jadi di dalam gudang itu hal-hal nggak perlu dikeluarin aja. Kemudian diisi lagi dengan perbendaharaan yang baru. Nah yang baru itu memenuhi semua aspek hidup kita. Kalau kita hanya membaca sekilas saja ayat 8, ya, kita kadang-kadang ya cuma terjebak ya di kata-kata itu aja. Gitu ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, itu tidak benar. Semua yang mulia, oh iya yang mulia. Semua yang adil, oh iya yang adil. Semua yang suci, oh yang itu yang suci. Semua yang manis, itu yang manis. Semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, hal itu. Mari kita lihat apa saja sih kaitannya dalam aspek hidup kita. Yang benar itu mencakup aspek rasionalitas kita. Itu yang benar. Itu mencakup aspek rasional kita. Kalau cewek itu suka dibilang emosional. Sehingga kadang-kadang mereka nggak rasional. Istilah-istilah yang ada begitu. Kalau laki-laki selalu rasional, logis, gitu ya. Maka mereka kadang-kadang dirasa nggak berperasaan, gitu ya. Nah ini hal yang seperti ini kemudian kita harus tahu betul bahwa yang benar itu salah satu cakupannya adalah otak kita, sesuatu yang rasional. Kemudian yang mulia itu yang mana? Yang mulia itu berkaitan dengan aspek ibadah kita. Segala sesuatu yang mulia. Kalau kita balik ke perjanjian lama, maka kita bisa mendapatkan indikasi-indikasi yang merujuk kepada bagaimana esensi ibadah itu. Segala yang mulia ada di sana. Kalau kita bicara mengenai kekudusan, itulah yang mulia.
Karena Allah hanya bisa dihampiri, Allah yang mulia itu hanya bisa dihampiri dengan kekudusan yang sama. Maka ada Kristus yang kemudian diberikan kepada kita, yang telah memulihkan hal itu. Tapi berjalannya waktu, Kristus tidak akan terus mati berkali-kali untuk kita. Maka kita yang seharusnya memenuhi pikiran kita dengan hal yang mulia, sehingga ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah yang mulia. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah ini, kita tahu bahwa kehidupan kekudusan itu menjadi satu-satunya persyaratan yang patut kita jaga. Apalagi dalam aspek adil, itu adalah berkaitan dengan aspek hukum. Hukum yang mana? Hukum yang ada di dunia ini. Dalam masyarakat, semua hukum yang ada, inilah aspek adil ada di sana. Perilaku, tanggapan keadilan harus ada di sana, harus masuk di sana. Unsur inilah yang kemudian dapat memastikan bahwa hukum berjalan atau tidak. Jika ketidakadilan hadir di sana, maka hukum tidak ada lagi, gitu ya. Kalau keadilan di sana, maka hukum berjalan. Untuk apalagi dikatakan suci dan murni. Ini mencakup aspek apa? Ini mencakup aspek kesalehan. Yang akhir-akhir ini sejak kita mulai ibadah, saya sering sampaikan kepada pengurus, yang paling menjadi target seharusnya hidup kita adalah kesalehan. Seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin saleh. Hidup kita memberikan gambaran yang jelas tentang kesalehan itu. Artinya kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kesalehan. Kalau saleh sudah jelas ya. Saleh itu apa? Jangan cuma enak didengar saleh doang, gitu ya. Tapi nggak tahu artinya, gitu ya. Saleh adalah perilaku hidup yang tergambar jadi lihat orang dengan baik, yang kemudian dirujuk, oh ya dia saleh. Ada kaitan nggak sih dengan kesopanan hidup kita? Ada. Orang-orang saleh tidak akan sembrono. Orang-orang saleh tidak akan sesukanya hidupnya. Orang-orang saleh akan selalu bertanggung jawab. Orang-orang saleh tahu mana yang benar, mana yang enggak. Orang-orang saleh akan senantiasa memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, walaupun semua orang di sekelilingnya melakukan hal yang sama. Itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh dapat mengatakan tidak pada hal yang tidak berkenan. Tapi orang-orang saleh juga akan tetap mengasihi sesamanya. Orang-orang saleh. Apalagi yang kemudian dikatakan di sini adalah yang manis. Yang manis itu yang mana? Yang manis ini merujuk kepada estetika. Manis itu tidak hanya manis yang dirasa. Tapi kadang-kadang kita menyebutkan kepada seorang perempuan, manis sekali kamu, cantik. Kita mengatakan kepada perilaku orang yang kemudian dengan sopan menjawab, kemudian berjalan, dan kemudian bertemu dengan orang, dan kemudian menyapa, mereka akan mengatakan manis banget perilaku. Estetika. Sikap kita itu juga penuh dengan estetika. Manis. Menjawab dengan baik, itu pun dikatakan, aduh manis banget. Berapa banyak kali kita mendengar ketika ada orang tua yang lain di samping kita, dan kemudian mungkin saja kita, kemudian orang tua, bukan orang tua kita, orang tua yang lain, yang kemudian bertemu dan sedang bercakap-cakap dengan kita, dan kemudian dia melihat reaksi kita terhadap percakapan itu, dan dia mendapat kesan, manis sekali ya kamu. Kamu anak siapa sih? Kamu sekolah di mana? Kamu kuliah di mana? Manis sekali ya kamu. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Ini selalu kita ketemu. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal. Mungkin kita hanya duduk berdampingan kalau kita suka pakai transportasi umum. Dan kemudian ada orang-orang yang terkesan dengan cara kita memperlakukan orang lain. Manis sekali. Sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan kemudian apa yang sedap didengar? Sedap didengar ini adalah perkataan. Perkataan itu baik apa yang kita omongkan ataupun informasi-informasi yang patut kita dengar. Sekarang informasi yang ada begitu banyak, tidak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasinya. Apalagi di negara demokrasi seperti ini, gitu ya. Kalau orang berbicara buruk terhadap orang lain, memfitnah, kemudian menyebarkan sesuatu yang tidak benar, kalau ditegur, malah kemudian yang berkata-kata itu mengatakan bahwa sedang ada pembatasan orang berpendapat. Padahal apa yang diucapkan itu tidak sedap didengar. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menghadirkan kebencian, sesuatu yang tidak patut bahkan dalam norma masyarakat yang kolot. Tidak perlu perkembangan yang begitu hebat dengan teknologi yang ada, tapi kearifan lokal, keramahan, khususnya daerah timur ya, bagian timur dunia ini, itu penuh dengan tata krama yang baik. Maka dalam berpendapat, dengar atau menyampaikan informasi, ini juga Tuhan kemudian sampaikan melalui Rasul Paulus. Apa yang perlu kita isi di dalam pikiran kita adalah segala sesuatu yang sedap didengar. Tentu ketika kita mau mengisi yang sedap didengar, kita juga diajak untuk tidak menyampaikan hal-hal yang tidak sedap didengar. Apa begitu? Ya. Kenapa kalau kita coba lihat Alkitab, sampai ini ya kan tidak menyasar seseorang, tapi ini selalu terjadi di dunia orang muda, bahwa betapa gampang kalau kita guyon. Tuhan sampai menuliskan di firman-Nya hal-hal yang sia-sia, kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada artinya, yang omong kosong, please jangan disampaikan. Ini ada kaitannya dengan hal yang patut kita dengar. Nah, kalau kita sendiri dalam komunitas kita sendiri tidak sanggup menciptakan kata-kata atau informasi yang patut didengar, bagaimana pikiran kita mau terisi dengan sesuatu yang benar? Tidak mungkin. Maka tentu kita di dalam di dunia ini akan memilih informasi yang mana, tetapi kita juga akan melakukan atau menginformasikan sesuatu yang benar, yang sedap didengar. Apalagi ketika Rasul Paulus mengatakan berkaitan dengan kebajikan. Kebajikan ini langsung merujuk kepada aspek hidup yang berupa moral dan etika. Kebajikan, ya. Sesuatu yang kalau boleh dibilang patut lagi ya patut, tidak dimanipulatif, moral ya jelas moral gitu. Kita tahu ya, ini nggak bermoral, ini yang bermoral, dan moral bisa dikenain ke aspek hidup mana aja, ya. Baik dari tindakan tubuh kita, ya, bahasa tubuh kita saja, itu ada yang kemudian disebut tidak bermoral. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan kita. Kalau kita mengisi dengan kebajikan pikiran kita, maka seharusnya yang muncul adalah hal-hal yang punya moral, di mana moralnya itu betul-betul terukur benar. Kemudian hal yang beretika. Kalau etika ini harusnya orang-orang di timur ini udah paling paham, karena harusnya dari kecil kita itu sudah diajar. Bahkan duduk, pakai baju, bagaimana cara berbicara kepada orang lain, kita sudah dididik dari kecil. Kalau kalian masih ingat, mungkin kalian masih dibawa-bawa orang tua ketemu dengan keluarga, kumpul-kumpul. Kemudian karena memang masih anak-anak, jadi masih mau kemana, orang tuanya pegang, nggak boleh, duduk yang manis ya di sini, nggak boleh kemana-mana. Kemudian kaki bisa kita angkat ke meja karena kita masih kecil. Kemudian orang tua bilang, salah, kakinya bukan di situ tempatnya. Etika. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih besar dan kemudian nggak mau, benci. Kemudian orang tua mengatakan tidak boleh apa yang disapa dengan baik orang tua harus hormat ya, harus bicaranya yang manis ya.
yakin semua orang tua kita di bagian timur ini melakukan hal yang sama. Tidak ada yang tidak. Maka jika hal itu yang ada di pikiran kita, itu juga yang akan keluar dalam perilaku-perilaku kita. Apalagi dikatakan yang patut dipuji. Yang patut dipuji ini mencakup konsep nilai. Nilai-nilai kita. Begitu juga harga diri kita. Jadi kita harus punya nilai. Tergantung kita mau kasih nilai mana. Di skala 0 sampai 10, kalau 10 itu sempurna, ya, maka kemudian kita mau kasih mana? Kalau yang kuliah 4 itu sempurna, kita mau kasih mana? Mau kasih 1 atau 0,5 atau kita mau kasih 4. Begitu juga dengan skala 1 sampai 10. Kita mau kasih yang mana? Kita mau kasih 1 atau dari 0, atau kita mau kasih 5 atau 6 atau 10. Nilai. Tapi tidak ada yang memberi nilai 10 kepada sesuatu yang buruk. Tidak ada. Tidak ada yang memberi nilai 4 untuk nilai kuliah sempurna itu kepada sesuatu yang buruk. Tidak ada. Artinya semua ini sangat jelas, tidak perlu penafsiran. Nah, jika kita mengisi pemikiran kita dengan tahu mana yang bernilai, maka hidup kita juga akan sama nilainya dengan apa yang kita isi. Sehingga jangan pernah lupa bahwa di dunia pekerjaan, orang yang ahli sekali dalam bidangnya kadang-kadang kalah dengan orang yang punya karakter yang baik, walaupun kemampuannya bahkan di bawah orang yang ahli. Selalu kalah. Mereka lah yang langgeng, yang terus disukai bahkan semodern dunia ini. Orang tidak hanya mementingkan lagi skill, tapi orang yang berkarakter baik, maka skillnya akan bertambah-tambah. Itulah yang dipahami oleh dunia masa ini. Dan ini juga yang dipesankan kepada kita semua, bahwa betapa kita perlu mengisi pikiran kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Segala yang benar, mulia, adil, suci, murni, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itu akan membangun dirimu menjadi siapa. Maka di dalam perilaku-perilaku kita akan tergambar jelas. Kalau kita mau mencoba mengetahui siapa kita, maka cermatilah tindakan kita, cermatilah apa yang kita keluarkan dari mulut kita berupa ucapan-ucapan kita, cermatilah bagaimana kita berespon terhadap sesama kita, maka Anda bisa mengetahui siapa Anda. Tuhan mengatakan bahwa dari hatilah akan terpancar kehidupan. Sehebatnya kita bersandiwara, akan ada waktunya kita mau munculkan yang asli. Sayangnya, kadang-kadang di hadapan Tuhan juga kita bersandiwara. Kita suka lupa kalau Tuhan itu tidak mampu kita bohongi. Karena Tuhan itu melihat bahkan yang tidak bisa kita lihat, yaitu sampai ke kedalaman hati kita. Maka betapa perlu kita terus tahu bahwa Allah memberikan segala sesuatu ini oleh firman-Nya untuk menolong kita. Maka jika kita mau mendengarkan, kita mau hidup di dalam apa yang Tuhan sampaikan, maka kita dapat menjadi orang-orang yang menghasilkan perilaku yang benar. Hanya kebenaranlah yang menjadi kuncinya. Itulah sumber satu-satunya. Kepada siapa kita mencari kebenaran? Hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kebenaran itu. Dan kebenaran itu sudah ada di tangan kita. Semua kita punya Alkitab. Kita nggak perlu pergi kepada orang bijak, kepada pendeta yang paling hebat. Kita nggak perlu. Kita justru punya buku itu, ada di tangan kita. Dan Dia akan menuntun kita jika kita mau bergerak sesuai dengan tuntunannya. Karena sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Roh Kudus tidak akan pernah memaksa kita. Dia hanya mengingatkan kita
maka ingatlah, ketika kita mengisi pikiran kita dengan segala hal yang baik ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Segala kekhawatiran pun kita bisa atasi dengan baik, karena kita sudah memiliki kemampuan yang benar, yang kalau orang bilang pikiran positif itu powerful, tidak. Saya ingin mengatakan bahwa kehidupan yang benar, hati yang benar, itu akan menghasilkan pikiran-pikiran yang benar. Pikiran yang benar inilah yang kemudian muncul berupa sikap positif, ucapan positif, yang kemudian akan memperkaya kehidupan kita, menambah nilai hidup kita. Kerjakanlah itu selagi kaum muda, karena itu tidak bisa datang sendirinya kalau kalian tidak melatihnya hari demi hari, seperti firman kita. Kalau kita tidak mengerjakan hari demi hari, maka firman itu akan bekerja bagi kita. Dia hanya bisa bekerja dan bisa kita alami ketika kita mau mengerjakannya hari demi hari dan mau bekerja sama dengan baik dengan Roh Kudus yang dapat menolong dan memampukan kita. Orang muda, sekali lagi, isilah pikiranmu dengan segala kebenaran. Jangan pulang kemudian merebus kitab ini dan meminumnya. Itu tak akan memberikan efek apa-apa kepadamu. Tetapi yang perlu adalah seperti kau makan dan minum, maka bacalah setiap hari. Dengan itu, maka kemudian kita akan kenyang, kita akan puas, kita kemudian akan berbahagia, kita akan penuh damai sejahtera, dan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Mari silakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan dua syafaat yang akan diikuti oleh Simon dan juga kita Michelle. Sebelum ke depan untuk dua syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk supaya Tuhan menjaga komunitas kami ini Tuhan, untuk seluruh pengurus juga KPI Tuhan sebagai pembina komunitas kami ini. Tuhan berkatilah agar setiap keputusan yang diambil untuk komunitas ini merupakan keputusan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, di mana kami sudah melakukan ibadah secara tatap muka. Tuhan berkatilah ibadah kami setiap minggunya, agar ibadah kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat SPAR. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan, maupun ada dari jemaat SPAR yang sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan agar dapat melewati setiap masalah, setiap pergumulan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan agar Tuhan selalu memimpin setiap langkah kami, agar setiap hal yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan CWS. Tuhan berkatilah seluruh pengurus gereja kami Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil untuk gereja kami merupakan keputusan yang terbaik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja yang berada di Indonesia, untuk gereja yang masih melakukan ibadah secara online maupun gereja yang sudah dilakukan secara tatap muka. Tuhan berkatilah Tuhan, agar dengan cara apapun ibadah yang dilakukan dapat tetap meninggikan nama Tuhan, dapat tetap memuji Tuhan, dapat tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, di tengah situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, agar semuanya bisa segera membaik, agar seluruh gereja dapat kembali melakukan ibadah secara normal. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mau serahkan semua di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena boleh bersatu hati Tuhan di tempat ini, membawa di dalam doa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk seluruh pemerintahan Tuhan saat ini yang memimpin negara ini Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri dan para jajarannya semua sampai tingkat yang terbawah Tuhan dalam memulihkan kebijakan, mengambil setiap kebijakan Tuhan dalam menangani dampak-dampak yang disebabkan oleh pandemi corona ini Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan, beri hikmat Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia Tuhan, namun dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Setiap pemimpin di pusat maupun di daerah dalam mengambil kebijakan, agar setiap kebijakan yang boleh diambil Tuhan boleh seturut kehendak-Mu Tuhan, dan boleh membawa bangsa ini Tuhan perlahan-lahan lepas dari masalah ini Tuhan. Dan juga untuk setiap bangsa Tuhan, berkati Tuhan di dalam menangani masalah yang ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai bangsa ini Tuhan. Dan juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang sudah berjuang sampai saat ini Tuhan, dari sejak awal pandemi ini ada. Tuhan berkati Tuhan untuk seluruh kesiapan tim medis, baik dari rumah sakit, kamar rawat inap yang sampai saat ini mungkin banyak yang sudah full. Tuhan sertai juga untuk setiap alat medis yang digunakan, baik itu perlengkapan alat pelindung diri yang mereka gunakan. Tuhan cukupkan Tuhan semuanya. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, untuk baik itu yang juga maupun untuk sanak saudara kami mungkin jika ada yang terkena pandemi corona ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat Tuhan, agar tidak merenggut nyawa. Dan juga dampak-dampak dari corona ini yang banyak menyebabkan masalah Tuhan, baik itu dari sisi pekerjaan, kesehatan maupun lain-lain. Jika ada sanak saudara kami ataupun siapapun teman-teman di sekeliling kami yang terkena dampak dari corona ini, pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan gaji dan lain-lain yang tidak kami bayangkan sebelumnya Tuhan. Tuhan, mungkin kami saat ini merasa tidak dalam keadaan yang baik, namun kami percaya Tuhan, bersama-Mu Bapa kami menjalani masalah ini Tuhan, dan akan melihat sesuatu yang baik di depannya nanti. Tuhan pimpin kami Tuhan, Tuhan pimpin bangsa ini, Tuhan pimpin setiap tenaga medis dan semua orang yang terlibat. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan pandemi ini berakhir, namun kami tahu pasti Tuhan, Kau Tuhan yang menyertai kami sampai kapanpun Tuhan. Dan apapun yang terjadi dengan dunia ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menjaga kesehatan kami, menjaga keluarga kami, bukan dengan kelebihan ataupun apa, namun Engkau yang mencukupkan setiap kami hari lepas hari, dan keluarga kami boleh tetap sehat dan boleh tetap berkumpul sampai saat ini, semua karena kasih anugerah. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan, anugerah, hikmat yang daripada-Mu. Kami tutup doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, sekarang kita akan memberikan persembahan dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kebaikan yang selalu senantiasa hadir bagi kami ya Bapa, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersatu bersama di dalam rumah-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu.
biarlah dari apa yang kami beri ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk pengumuman secara video Pengumuman pertama pada memberikan persembahan bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau ke nomor rekening mandiri yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan yang teman-teman berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Spark, berikut adalah pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama, ibadah Spark diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selama ibadah berlangsung, kita wajib menjalankan protokol kesehatan. Pengumuman kedua, berikut adalah laporan persembahan hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau ke nomor rekening mandiri yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan yang teman-teman berikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman berikutnya mengenai malam doa Spark diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB via Zoom app. Mari bergabung dan berdoa bersama-sama. Protokol kesehatan selama beribadah di Spark. Pertama, jemaat wajib dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah, saat di gereja, dan sampai pulang ke rumah. Ketiga, jemaat wajib mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah Spark. Yang keempat, pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah Spark. Apabila suhu badan lebih dari 30,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di Spark. Yang kelima, jemaat wajib mengenakan hand sanitizer secara berkala. Yang keenam, jemaat wajib duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah berlangsung, kecuali para penata yang sedang bertugas. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu pengumumannya. Terima kasih ya teman-teman. Silakan Pak Edi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Bagai air siram. Saya berharap
kami, biarlah Roh Kudus akan menuntun kami hari demi hari. Dan kami akan hidup seperti apa yang ada di dalam-Mu. Pikiran kami akan penuhi dengan segala kebenaran, sehingga setiap perkataan dan tindakan kami akan menggambarkan hal tersebut dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi bukan saja anak Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang disukai oleh semua orang. Tuhan, Engkau akan menjagai kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di rumah kami, bersama dengan keluarga kami. Biarlah Allah sumber berkat akan mencurahkan berkat-Nya mengisi lumbung-lumbung di rumah kami, sehingga ada persediaan yang cukup bagi kami, bahkan melalui kami dapat kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berikanlah kami hati yang murah, agar kami dapat mengerjakan segala pekerjaan Allah yang melalui kehidupan kami di dalam keseharian kami. Tuhan, tolonglah kami hari demi hari, agar kami tetap setia dan terus taat kepada Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami melalui firman-Mu, dan biarlah hari-hari kami terus bertambah-tambah dalam kesukaan kami untuk belajar dari firman-Mu. Dan Engkau yang akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk para penata layan yang telah melayani hari ini. Allah, Engkau yang menerima semua pelayanan, penyembahan. Pelayanan ini merupakan wujud kasih orang-orang muda yang mencintai Engkau. Dan biarlah janji istimewa yang akan mereka rasakan hari demi hari. Tuhan, biarlah hati mereka terus melekat kepadamu, sehingga jalan-jalan mereka tepat dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kasih Tuhan akan mengawali perjalanan kami. Semua aktivitas yang nanti selanjutnya kami akan lakukan dengan baik. Dan ajar kami untuk tetap melakukan semua kegiatan kami sesuai dengan protokol yang harus kami kerjakan, demi keselamatan manusia, yaitu kami sendiri, begitu juga orang lain. Dan itu merupakan wujud kasih kami sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu kami mengasihi diri kami, juga mengasihi orang lain. Dan jadikan segala sesuatu yang kami kerjakan, yang menyertakan Engkau di dalamnya, berhasil adanya. Dan kehidupan kami juga diberikan keuntungan atau beruntung. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan yang manis dengan Putra Tunggalnya itu Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan, pimpinan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.